Salah satu cerita paling gila di sepak bola sekarang ini, kebangkitan seorang Fermin Lopez di Barcelona. Siap? Yuk kita bedal bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Soalnya, cerita Fermin ini bukan cerita dongeng yang lurus-lurus aja. Ini tuh perjalanan yang penuh sama keraguan, momen-momen di mana dia udah diambang nyerah, yang justru akhirnya ngebentuk dia jadi pemain yang kita kenal sekarang. Coba lihat angka ini, 28. Ini adalah total kontribusi golnya musim ini. Itu gabungan gol sama assist ya. Angka segini tuh bukan cuma bagus, tapi benar-benar menempatkan dia di jajaran pemain elit Eropa. Bukti nyata betapa efisien dan berbahayanya dia. Dan tentu aja, Barcelona sadar betul sama potensinya. Mereka nggak buang-buang waktu. Dengan ngasih dia kontrak jangka panjang sampai 2031, klub seolah-olah ngasih pesan yang jelas banget. Fermin Lopez ini bukan sekedar pemain pelengkap, dia adalah pilar masa depan Barcelona. Tapi gini, untuk benar-benar menghargai kesuksesan dia sekarang, kita harus mundur dulu ke belakang. Percaya deh, jalan yang dia lewatin itu, wah sama sekali nggak gampang. Ada satu titik di mana semuanya hampir selesai, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Nah, yang paling kuat dari sini tuh, kejujurannya. Kata-kata ini keluar langsung dari mulut Fermin sendiri. Ini bukan cuma soal lagi nggak mood atau hari yang buruk ya. Ini perasaan rendah diri yang dalam banget, ngerasa nggak pantas ada di sana. Coba bayangin tekanan mentalnya buat anak muda dengan mimpi segitu besar. Jadi poin krusialnya di sini. Ini udah bukan lagi soal sepak bola, tapi soal ketahanan mental. Dia ada di titik terendahnya, udah siap buat ngelepasin mimpinya. Fakta bahwa dia nggak nyerah dan malah bangkit dari momen ini, itu nunjukin kekuatan karakter yang luar biasa. Dan itulah yang jadi fondasi kesuksesan dia sekarang. Dan disinilah kita bisa lihat perjalanannya secara utuh. Dimulai tahun 2016 pas gabung La Masia, tapi perhatiin deh titik balik krusialnya di tahun 2022. Peminjamannya ke Linares, itu dia katalisnya. Jauh dari tekanan La Masia, di sanalah dia nemuin lagi kepercayaan dirinya, dapat menit main yang konsisten, dan mulai percaya kalau dia tuh bisa. Itu semua yang akhirnya bawa dia debut di Barcelona tahun 2023 dan dapat kontrak jangka panjang yang kita tahu sekarang. Jadi, semua kesulitan itu nggak ada yang sia-sia. Justru perjuangan itulah yang ngebentuk mentalitasnya, bikin dia jadi pemain yang kita lihat sekarang. Seorang pejuang yang nggak kenal lelah, yang sampai dijuluki The Ferminator sama para fans. Slide ini nunjukin peningkatannya dengan jelas banget. Angka emang nggak pernah bohong. Kita nggak cuma lihat peningkatan, tapi pertumbuhan yang hampir eksponensial. Dari 11 ke 17, terus lompat ke 28 kontribusi gol tiap musim. Ini bukan kebetulan. Ini bukti nyata dari kerja keras dan perkembangan yang luar biasa konsisten. Jadi, apa sih yang bikin dia begitu spesial? Nah, disinilah julukan Ferminator itu jadi masuk akal banget. Dia bukan gelandang serang biasa. Dia itu kayak mesin yang gak ada matinya di lini tengah. Energinya nular, pergerakannya tanpa bola itu pinter banget buat nyari ruang, dan kemampuannya buat tiba-tiba muncul di kotak penalti di momen yang pas. Itu sih kelas dunia. Saya suka banget kutipan ini. Mungkin kedengarannya lucu ya, tapi ini justru ngungkapin segalanya soal mentalitas dia. Kalau salah satu bek terbaik dunia kayak Ronald Araujo sampai bilang, kamu menyebalkan pas latihan, itu artinya kamu ngelakuin sesuatu yang benar. Itu semacam lencana kehormatan yang nunjukin betapa gigih dan susahnya ngelawan dia. Dengan fondasi yang udah sekuat ini, pertanyaan besarnya adalah, seberapa hebat Fermin bisa jadi? Oke, mari kita geser fokus kita ke masa depannya dan potensi luar biasa yang dia punya. Gini, untuk ngebayangin potensinya, kita bisa lihat dua tipe gelandang kelas dunia ini. Di satu sisi, ada Thomas Muller, si master pergerakan cerdas yang sering disebut penafsir ruang. Di sisi lain, ada Kevin De Bruyne, seorang playmaker dengan visi, jangkauan umpan, dan tembakan yang gila banget. Dua-duanya pemain top, tapi cara mereka mencapai kehebatan itu beda banget. Kalau kita lihat sekarang, permainan Fermin emang mirip banget sama Muller. Dia hidup dari kecerdasan spasial dan finishing yang klinis di dalam kotak penalti. Tapi, coba deh bayangin, gimana jadinya kalau dia bisa nambahin kemampuan operan dan tembakan jarak jauh ala De Bruyne ke dalam permainannya. Kombinasi itu bisa ngangkat dia dari sekedar bintang jadi legenda sejati di Camp Nou. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Balik lagi ke pertanyaan awal kita. Gimana caranya pemain yang hampir nyerah malah jadi masa depan Barca? Jawabannya ada di etos kerja, bakat, dan yang paling penting, kekuatan mental yang ditempa lewat kesulitan. Jalannya udah terbentang di depan dia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa, tapi sejauh mana dia akan melangkah. Dan iya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.